Ya, apa mau ditanyakan? Ini Pak ya. Dengan KPI diskusinya tentang apa ini Pak? Oh jadi, dari DPR dulu ya. Ya, silakan. Ya, dari teman-teman FK MPI melapor ke kita, sudah berapa kali mereka sebenarnya datang, bahwa mereka minta ke camat supaya melaksanakan putusan-putusan pengadilan. Camat Serpong. Menurut saya ya, ini kan informasi keterbukaan publik. Gitu. Masa dari pengadilan kok tidak dilaksanakan? Ini kan sebenarnya melawan putusan pengadilan sebenarnya gitu. Saya juga mendesak supaya ya camat harus kembali buka itu. Ini kan juga terkait konflik lahan ya. Iya. Nah, sementara Pak Presiden kan sudah menyampaikan harus segera dituntaskan. Upaya warga ini kan upaya yang sangat sesuai dengan prosedur hukum. Nah, PSI juga kan ya, adalah partai salah satu partai hukum Presiden. PSI juga punya wakil menteri di Kementerian ATR BPN. Apa yang akan dilakukan PSI menanggapi masalah ini, Pak? Ya, saya kira memang kami mendukung segala usaha untuk memberantas tentang mafia tanah gitu. Selagi memang datanya ada, faktanya ada, menurut saya mulai dari hulu harus benar gitu. Dari camat, dari lurah, dari camat, supaya datanya jadi benar. Supaya masyarakat memang yang punya hak ya diberi haknya gitu. Berikan haknya Pak ya? Iya gitu. Bang, FKMTI kan udah berkali-kali. Iya, Kendalanya apa sih sampai berlarut-larut begitu? Saya nggak tahu kendalanya apa gitu. Saya kira memang ada pejabat-pejabat publik itu memang nggak mau terbuka gitu loh tentang informasi-informasi. Menurut saya bukakan aja gitu loh. Jika perlu santingkan aja datanya gitu loh. Mana data yang benar, mana data yang benar. Kan sebenarnya simpel gitu. Bukan datanya gitu. Bukan aja datanya. Saya nggak tahu mungkin tanah ini kan memang permasalahan besar dan banyak terjadi. Saya kira saatnya harus dibereskan. Momennya baik adalah Kapolri baru, menurut saya juga harus membereskan ini sampai ke anak buah yang terakhir ke Polres. Saya kira jangan sampai Presiden punya kehendak baik, Kapolri punya kehendak baik, tapi tidak sampai ke bawah. Nah itu sering-sering saya sebagai anggota dewan tuh seperti itu kerajaan dan terjadi. Kita teriak sampai ke bawah nggak terjadi. Pak, ada rencana nggak klasifikasi untuk memanggil Camat Serpong dan juga wali kota Tangsel? Ya. Konteks kasus tadi Pak. Kalau memang saya mau di mediasi boleh aja sih. Gitu. Saya tunjukkan kenapa nggak lagi. Tapi saya pikir memang kemarin saya supaya ada suatu kekuatan besar supaya mendorong si camat ini supaya membuka apa selesainya gitu. Masih ada sesuatu gitu saya nggak tahu. Kalau saya mau mediasi saya mediasi. Bagus. Ini akan Ada pertanyaan dari asrama Brimob ini Pak Alex. Di Tangsel ini kan ada 1.700 dari pihak media tadi saya dengar. 1.700 apa? Kasus untuk Tangsel aja. Bersedia nggak memberikan dialog kepada Ketua DPR Tangsel untuk memaksakan DPR secara institusi Tangsel untuk membuka pansus yang kasus-kasus tanah di Tangsel ini? Kenapa? Seperti perbincangan tadi, Erin dipanggil enggak? BPN jawabannya, putusan pengadilan yang berusaha tadi Pak Alex bilang itu diindahkan. Jadi kalau bicara kekuatan, maka kalau 1.700 kita panggil satu-satu. Orang datang sini, Tangsel sini, di DPR sini. Bersedia enggak kalau PSI memfasilitasi? Enggak usah dikasih makan. Enggak, gini. Kita bawa aku masing-masing. Teman-teman sudah punya persatuan ini, buat surat salah resmi ke Ketua DPR. Saya kira beliau menerima Pak untuk mediasikan ini bagian dari rakyatnya gitu. Yeah. Bagian tugas dari kami juga sebenarnya. Yeah. Itu harus kita tempuh seperti jalan-jalan seperti itu. Ya. Gitu Pak. Ya. Pak Mulia, tanggapan Bapak setelah ketemu sama klasifikasi Pak? Jadi yang pertama memang kami dengan PSI ini bukan hanya kali ini kan ya, kita memulai dengan data dulu, kemudian juga bicara
bicaranya adalah bukan kasus per kasus, tapi sampai Bapak-Bapak juga tahu, teman-teman reporter, di Tangsel ini memang awal, jadi awalnya perampasan tanah itu di sini. Dan perampasan tanah itu beda dengan sengketa, artinya orang yang ada hubungannya tanahnya diambil gitu kan. Nah, dengan PSI ini sebenarnya juga sebagai informasi kepada publik, dorongan dari sini itu membuat FKMTI sudah ketemu dengan tim wamen, jadi artinya jalan. Nah, saya berharap sebetulnya kembali lagi ke Tangsel, ini menjadi contoh juga di berbagai wilayah Indonesia yang lain. Karena untuk FKMTI gitu niatnya pun saya kira kenapa terbuka dengan DPRD di Tangsel ini teman-teman di PSI, ya karena kita selain sama tadi itu kan harus jelas keluar keputusan pengadilan diikuti, kita melihat kita sama-sama bela negara Pak. Jadi ini tuh kalau dibiarkan nanti silakan cek entah itu Jiwasraya, entah itu banyak yang lain, jaminannya banyak kan tanah itu di perbankan itu. Jadi kita tidak ingin terjadi BLBI seperti di masa lalu itu kan terulang lagi. Kemudian juga bapak-bapak saya kira ya tahu juga ketika tanah itu diambil oleh sesuatu gitu kan yang besar yang ini dia jual lagi, kemudian pemilik tanahnya suatu hari menang punya hak, itu yang ribut warga. Artinya, nah ini harus kita hindari, tetapi tentu saya setuju dengan Bro Alek, itu kan prosesnya harus benar, kemudian caranya juga benar, sehingga nanti yang terjadi transformasi Pak, bukan kita bikin kegaduhan dan keributan, tapi kita menyelesaikan persoalan republik ini dengan cara yang baik. Itu kira-kira terbatas. Khusus mengenai Kapolri, kemarin juga saya sampaikan juga ke Menko Polhukam, dan tadi disampaikan oleh Bro Alek sama. Perampasan tanah itu buka saja datanya, karena pasti ketahuan mana yang benarnya gitu kan. Nah dari situ nanti ketahuan apakah ada penggelapan, pemalsuan data dan yang lain-lain gitu kan. Jadi tolong kita sadarkan dulu sekarang perampasan tanah itu beda dengan sengketa. Nah ketika kita bicara perampasan tanah itu akan kebuka dan selesai. Kalau sengketa jelas ya harus ke pengadilan karena ada hubungan keluarga, bisnis dan lain-lain. Perdata gitu. Bukan. Jadi kalau perampasan tanah ini pasti bukan perdata, itu pasti pidana. Itu kira-kira. Kalau terkait tanah sekarang itu alat bukti yang di DPR macam-macam. Kalau Bang Kahar di Asrama Brimob, buktinya dia adalah surat bahwa tanahnya Asrama Brimob itu memang dipinjam sama Jenderal Yasin. Ada buktinya. Kalau Pak Tarman ini buktinya adalah dirinya diserahkan, ada tanda terimanya. Kemudian pengadilan menyatakan belum terjadi transaksi jual beli, kemudian kelurahannya juga menyampaikan bahwa memang ditaruh di situ dan itu betul. Ada juga misalnya Bu Ani itu sertifikat hak milik ditaruh di bank, dijaminkan. Tiba-tiba di atas tangannya ada SHGB. Jadi bukti-buktinya ada. Dan Pertamina juga sama gitu kan. Jadi dia juga begitu punyanya Bu Ayu sama. Jadi FKMTI itu dasarnya Bapak itu data. Kemudian juga ini supaya terbuka juga kenapa tadi kita konsultasi dulu ke sini. Ada namanya Pak Iwan Mercy, itu malahan dia mau menyerahkan tanahnya sebagian kepada Pemkot ya. Karena dia bilang ya udah kalau udah jadi puskesmas sama sekolah silakan saja gitu, tapi sisanya itu memang punya keluarganya dia yaitu dikembalikan. Jadi macam-macam ininya, tapi intinya tadi itu kita pengen menyelesaikan supaya bisa bertransformasi soalnya kemudian gak ada ribut-ribut gitu Pak. Saya itu pernah di beberapa pengadilan macam-macam. Kalau ini ya karena sama yang ini beda. Jadi pengadilan itu bicaranya SHGB bukan kepemilikan, karena kalau kepemilikan udah miliknya dia. Nah masalahnya adalah kenapa buka data tadi Pak. Hari-hari ini banyak orang belum sadar di BPN itu sering ngeluarin yang sertifikat asli padahal bawahnya alas dasarnya itu tidak benar, tidak. Itu intinya. Jadi, nah kita ingin mengedukasi supaya juga masyarakat jangan sampai juga dirampas tanahnya. Itu kira-kira. Tapi caranya benar gitu loh. Pak Zahir, Ya. tanggapan dari pihak Kementerian Kami. BPN untuk dari MRTI untuk adu data gimana Pak? Nah, ketika kami ke kantor Wamen itu bagus sekali karena di situ dibedah Pak. Dibuka datanya, dibedah, kemudian juga setiap itu disampaikan. Jadi intinya adalah datanya mulai buka. Dan saya kira Bapak juga bisa lihat apa yang disampaikan Pak Mahfud MD di podcastnya Deddy Kubusir. Beliau juga sudah mengakui bahwa persoalan ini adalah persoalan yang strategis. Karena tolong kita